Pak Judri, Ya, waktunya Pak Judri mengomentari soal ini. Pekan depan kita akan ikuti sama-sama sidang PK Tatal, sidang yang diajukan oleh tim kuasa hukum PK Tatal. Kalau dari kacamata pakar hukum pidana, bagaimana melihat peluang Saka Tatal kalau kita mencermati tadi bukti-bukti yang akan disampaikan pada sidang? ya sebelum menyampaikan peluang PK itu apakah diterima atau tidak, Mm-mm. mungkin ada baiknya kita sampaikan dulu aturannya itu ya. Boleh. PK itu sebenarnya adalah upaya hukum luar biasa. Artinya upaya hukum terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Ya, jadi ada apa namanya inkrafan gewista itu. Nah, kalau misalnya upaya hukum biasa itu adalah melakukan upaya hukum terhadap putusan yang belum final ya, Mm. misalnya banding atau kasasi. Nah, syarat PK ya karena ini upaya hukum luar biasa tidak sama dengan syarat hukum upaya hukum biasa banding atau kasasi. Kasasi. Nah, menurut ketentuannya bahwa peninjauan kembali itu ya syaratnya itu hanya ada dua. Pertama tadi adalah bukti baru atau novum. Yang kedua itu karena ada kekeliruan yang nyata ya yang dilakukan hakim ya, kekeliruan nyata bisa jadi bahwa fakta-fakta hukumnya itu diabaikan atau Mhm. hakim itu kurang teliti ya, Oke. atau hakim itu salah menerapkan hukum gitu Mhm. ya, Mhm. karena seperti itu. Yang ketiga bahwa hakim itu tidak cukup memberikan pertimbangan ya. Nah, dalam prakteknya bisa juga kombinasi ya kedua-dua, jadi ada novum juga, ada juga karena kelalaian yang nyata dari Mhm. dari hakim. Hakim. Nah, biasanya bahwa PK itu dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan melaksanakan pidananya, melaksanakan Mhm. hukum pidana. Nah, tapi dalam kasus ini orang itu sudah selesai melaksanakan hukuman pidananya, Betul. dia melakukan peninjauan kembali. Nah, mungkin itu dilakukan untuk membersihkan namanya dia ya, atau untuk mengganti rugi. Nah, PK yang seperti yang dilakukan seperti Saka Tatal ini biasanya itu adalah PK ya terhadap perkara-perkara yang menyangkut penipuan, penggelapan atau pemalsuan ya. Jadi ini ada kaitannya dengan perkara perdata ya. Aha. Jadi dengan bukti baru pidana ini itu maksudnya dari si pemohon PK itu untuk membatalkan putusan perkara perdata gitu ya. Mhm. Jadi supaya kan kalau orang penipuan, penggelapan atau pemalsuan itu kan bisa juga digugat secara perdata. Nah, jadi usaha untuk memulihkan atau memenangkan perkara perdatanya adalah untuk dengan menggunakan putusan pidana gitu. Mhm. Nah, itu kebiasaannya kalau ada PK diajukan kalau sudah hukuman pidananya dilaksanakan. Nah, itu ini. Nah, sekarang eh, dalam kasus ini tadi kuasa hukumnya Ibu Titin itu tidak mau menjelaskan, saya kira ya memang juga wajar karena itu secara etis ya, karena perkaranya itu belum diperiksa ya, belum diperiksa oleh pengadilan negeri. Mhm. Nah, jadi nanti prosedurnya perkara PK ini ya kan, sebelum berkasnya itu dilimpahkan ke Mahkamah Agung itu memang ada pemeriksaan di pengadilan negeri di mana perkara itu diajukan. Mhm. Apakah betul novum itu ada? Apakah novum itu berupa dokumen? Apakah novum itu berupa kesaksian? Atau novum itu berupa rekaman? Ya, jadi bukti digital gitu. Mhm. Kita belum tahu, ya kan? Kalau misalnya hanya alasannya karena kekeliruan yang nyata, saya kira itu mudah aja ya di ininya sidangnya, berkasnya apa gitu ya. Tapi Kekeliruan dalam artian dari sisi hakim? iya, jadi Oh. mengenai pelaksanaan hukuman yang Mhm. tadi yang saya katakan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau dalam kasus ini, kalau ada novum katanya diberikan oleh seseorang, maka nanti dalam pemeriksaan ini bukan pemeriksaan pokok perkara di Mahkamah Agung ya, ini masih Mhm. di pengadilan negeri, itu nanti orang yang menemukan itu, ya menemukan bukti itu, ya apakah foto, apakah dokumen, ataukah bukti digital, Mhm. ya kan?
entah video kita nggak tahu apa, ada video yang dibuat dari handphone dari Ya. orang itu akan disumpah, ya disumpah. Berarti yang memberikan bukti-bukti itu yang tadi saya tanyakan kepada Bu Iya. Titin, tapi Bu Titin belum mau untuk bilang siapa Iya. orang, itu harus dihadirkan pada saat sidang. Dia akan diminta gitu. Oke. Nanti sidang itu juga dihadirkan oleh termohon PK. Aha. Ya, termohon PK ini adalah kejaksaan penuntut umum. Nah, jadi prosedurnya itu ya mestinya kalau bisa ini nanti termohon PK itu akan membuat bantahan terhadap memori PK yang diajukan oleh pemohon PK gitu loh ya. Nanti. Nah, jadi kalau semuanya sudah memenuhi aturan baik di KUHP maupun diatur di undang-undang mengenai Mahkamah Agung, juga telah mengikuti surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung, maka berkasnya itu dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung nanti akan membentuk majelis PK-nya. Nah, pertanyaan Anda tadi, seberapa besar peluang PK itu akan dimenangkan oleh pemohon PK? Tergantung apa buktinya, ya, dan apa argumentasi hukumnya, ya kan? Nah, atau betul tadi seperti yang disinggung oleh Pak Jenderal Ugro bahwa prosedur dalam penyidikan itu ya tidak betul, tidak sesuai dengan aturan, tidak dengan SOP.